103,4 FM Radio Musik Asli Indonesia. Oke, DV Mania, seperti janji Bang Mali tadi kita bakal ngobrol-ngobrol nih mengenai tema kita siang hari ini yakni musik dan stres. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Mas Yan Giranit, psikolog dari Humanika Consulting. Selamat siang Mas Yan. Selamat siang, Bang Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Gimana nih, udah ngopi belum nih siang hari ini nih? Ini lagi ngopi sih. Wah, sama dong kita. Iya ya. Sambil ngopi, terus dengerin musik. Ya, enak banget hidup kita ini ya. Ya. Bisa jelasin nggak, Mas? Apa sih fungsi dari musik bagi kehidupan kita, Mas? Oke. Gini ya, Mas Bang Tony. Saya salam kenal dulu buat semuanya di JFM semua. Ya sebenarnya yang harus kita tahu dulu awal-awalnya itu adalah pengertian dari stres itu sendiri sih, Bang. Jadi stres itu kan reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional, baik mental dan psikisnya, apabila dirinya mengalami perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang tersebut menyelesaikan dirinya. Ini dialami semua orang sih. Tingkat stresnya itu beragam. Gitu. Banyak orang, jadi setiap orang tuh punya bagian-bagian stresnya sendiri. Secara general tubuh kita itu akan bereaksi sebenarnya terhadap tantangan atau bahaya apapun yang membuat kita tuh merasa nggak nyaman. Itu awalnya dari stres. Kalau kita bereaksi positif, ya itu kita akan cepat berpikir untuk mencari jalan keluarnya. Tapi kalau misalnya negatif, nah ini yang susah. Kalau negatif, kita berpikir negatif, itu akan meningkat tingkat stres itu akan meningkat dengan sendirinya, menimbulkan kepanikan. Kemudian kalau lama-lama meningkat, nah itu yang akan menjadi bisa depresi terhadap seseorang. Oke. Nah, kalau tadi Mas Ian bilang ya, kalau misalnya kita dalam kondisi stres yang diakibatkan oleh lingkungan, kita berusaha menyesuaikan dengan lingkungan, terus kalau kita berpikir negatif itu akan lebih memperburuk keadaan, terus kalau positif itu akan lebih cepat cari jalan keluar ya. Nah, ada nggak shortcut atau mungkin jalan pintas untuk supaya kita bisa berpikir positif tuh, Mas? Nah, sebenarnya sih banyak. Jadi kita bisa cari jalan keluar. Awalnya sih sebenarnya banyak. Yang penting positive thinking aja terhadap apapun yang kita alami. Misalnya kita gini ya, misalnya kita terjebak gitu di jalan yang macet, itu kan menimbulkan kepanikan, stres sendiri. Ya. Tapi harusnya dengan lebih cepat kita misalnya memutar lagu atau apapun lah, atau kita nyanyi sendiri gitu. Jangan membuat berpikir bahwa wah susah nih, macet, panik semuanya gitu loh. Oke, pasti ya. Oke Mas, kalau ngomongin musik nih Mas, bagaimana sih cara musik itu bisa bekerja terhadap psikis kita Mas, hingga menimbulkan rasa bisa memicu pemikiran yang positif. Oke, jadi gini ya, setiap orang tuh pasti suka yang namanya musik, apapun jenis musiknya, ya. Jadi salah satu sebenarnya kalau ada penelitian yang mengatakan bahwa salah satu untuk menghindari stres sendiri itu adalah dengan mendengarkan musik. Salah satu ya Bang ya. Bukan harus dengan musik gitu. Salah satu menghindari dan mengatasi stres itu dengan musik. Baik mendengarkan atau memainkan atau bahkan kita bisa nyanyiin loh. Musik apa aja? Sukanya apa sih? Dangdut? Ya nyanyiin aja dangdut, nggak masalah. Sukanya klasik? Ya mainkan aja klasik. Main pop atau rock sekalipun. Bahkan ada pasien saya tuh yang udah depresi awal itu, saya suruh dia mendengarkan lagu rock sekeras-kerasnya dan dia berteriak di situ. Saya suruh itu dia. Oke, dan hasilnya? Untuk mengeluarkan unek-unek dalam dirinya. Oke, ya. Karena dalam beberapa penelitian itu, Bang, musik itu bisa meredam sih gejolak ataupun perasaan yang nggak nyaman gitu dari diri. Bahkan kadang-kadang ini kan mempengaruhi mood sebenarnya musik itu. Ya. Makanya kalau pagi-pagi ya, Bang ya. Kalau pagi-pagi itu kita tuh bagusan tuh dengan musik yang membuat semangat di pagi hari. Oke. Ya.
musik-musik yang jangan yang melo lah, yang sedih-sedih. Nanti Oke. ke depannya malah makin makin nggak keruan kali ya moodnya. Berarti jenis musik juga mempengaruhi berarti ya Mas Ian ya. Jadi kalau misalnya kita pengen semangat, pengen positive thinking, itu berarti musik-musiknya juga pemilihan musiknya tuh juga harus selektif ya. Nggak Bukan bisa asal misalnya lagu melo, ntar kita ke bawah melo gitu ya. sebenarnya bukan jenisnya sih Bang, tapi apa ya tempo musik, Tempo. tempo musiknya. Oke. Ya Tempo kalau musiknya ya. misalnya kan ada juga musik-musik dangdut itu yang gembira ya lagu-lagunya Iya. kayak Alfi Sukaisi mungkin atau Rhoma Irama itu enak-enak kan didengar bikin semangat. Tapi kalau misalnya udah yang sedih, putus cinta, ditinggal siapalah, aduh rasanya udah makin drop. Oke. Berarti kalau memang kita mau menstimulasi rasa semangat, pilihlah musik yang up tempo gitu ya. Apalagi kalau Betul. pagi-pagi berarti ya. Oke. Mas Yan, saya masih bingung Mas Yan, bagaimana musik yang kita dengerin gitu ya. Apalagi tadi Mas Yan bilang kalau mau semangat up tempo pagi-pagi tuh itu bisa membakar semangat gitu, bikin kita semangat banget gitu. Cara kerja itu bagaimana sih? Saya masih belum mudeng sih sebenarnya Mas. Sebenarnya stimulasi musik itu sendiri yang tadi Bang Tony bilang itu kan mempengaruhi pikiran kita gitu loh, gelombang di pikiran kita kan banyak nih di kepala gitu. Jadi kalau misalnya apapun yang masuk, apalagi kalau pagi kan sebenarnya belum ada apa-apa di kepala. Ya masih kosong, reset to default. Di kepala belum ada, di hati belum ada kekesalan, belum ada yang hal-hal yang aneh gitu ditemuin. Nah, kalau misalnya kita sudah dimasukkan oleh hal-hal yang positif, ya itu kan positif ya, musik-musik yang musik yang riang, gembira tadi itu, yang dengan up tempo tadi itu kedepannya, menurut penelitian kedepannya itu orang jika dia mengalami satu hal yang tidak mengenakan bagi dirinya, dia akan dengan cepat bereaksi positif. Oke. Jadi kalau misalnya kita sedang mengalami satu masalah nih Bang, misalnya ya, masalahnya itu putus cinta deh gitu, baru ditinggal seseorang. Terus kita mendengarkan lagu yang melo, yang patah hati lah, apalah begitu. Makin lama makin kerekam kan di kepala. Waduh, gue susah, patah hati, dia ninggalin, dia punya orang lain lagi. Lama-lama stres. Kalau stres aja nggak apa-apa. Kalau sampai depresi, nah itu yang repot. Tenggelam ya, ketenggelam dalam kesedihan. Dengerin lagu sedih, makin tenggelam lagi gitu berarti ya. Oke. Nah, biasanya kalau orang lagi sedih, lagi ada masalah, ya udah gue di kamar aja deh, berdiam diri, dengerin lagu-lagu melo. Wah, makin drop. Bukannya makin senang, dia makin mendalami, apalagi musiknya mungkin mendukung dia untuk patah hati tersebut, ya depresi jadinya. Oke. Mas Ian, tadi kan Mas Ian udah ngasih tips tuh kalau misalnya pagi karena memang kita masih kosong nih, belum keisi dengan segala permasalahan yang akan kita jalani pada hari itu, diisi duluan nih sama lagu-lagu yang semangat supaya kita bisa semangat sampai akhir kita melakukan aktivitas, kita bisa tetap positif terus. Nah, yang sekarang saya tanyain, ada nggak nih Mas? Ada nggak sih lagu atau mungkin musik yang khusus untuk menterapi orang yang stres berkepanjangan, Mas? Ada nggak sih kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Karena setiap orang itu punya kegemaran, kesukaan musik yang berbeda setiap orang. Yang penting kata-kata dari lagu tersebut loh. Yang penting itu lirik dari lagu tersebut. Bahkan sebenarnya ada juga orang yang terutama saya kalau misalnya mengalami satu hal yang tidak mengenakan buat saya, ya karena saya juga bisa main piano, jadi saya bermusik, saya main piano sendiri, atau saya biasanya saya relaksasi, saya dengarkan lagu-lagu yang instrumen yang membuat relaksasi aja di kamar, matiin lampu, ya udah relaksasi. Itu sih kesukaan saya. Tapi kan orang belum tentu suka dengan begitu.
Ada juga orang yang pikir mendingan gue ke satu tempat yang hingar bingar deh, yang ada dangdutan misalnya, atau yang ada panggung musik rock, ya itu membuat dianya menghilangkan stresnya dia, itu juga bisa. Jadi nggak ada khusus. Nggak ada khusus ya. Oke, soalnya saya pernah lihat nih Mas Yan di YouTube gitu kan, ada judulnya gini, lagu stress release gitu kan, song stress release 1 jam gitu. Pas saya dengerin, ya itu tadi ternyata bener kayak Mas Yan bilang, kok membosankan ya. Ternyata memang tiap orang punya selera yang berbeda-beda ya. Nggak bisa di pattern, lo kalau denger lagu ini pasti nggak stres ya, belum tentu. Oh, nggak bisa begitu. Ternyata musik dan stres itu punya hubungan loh Devamani ya. Jadi kalau kita stres, seperti tadi Mas Ian bilang ya, kita dengerin musik-musik yang yang upbeat gitu ya, up tempo, terus juga apalagi kalau misalnya liriknya oke-oke gitu ya, yang bikin kita semangat, itu makin membuat kita bisa berpikir positif dan akhirnya bisa menghasilkan keputusan yang cepat dan tepat pasti ya Mas Ian ya. Oke. Mas Ian, selain bisa meredakan stres. Nah, ada nggak fungsi lain dari musik selain untuk meredakan stres itu, Mas? Oh ya banyak banget. Kayak apa tuh bisa? Musik itu kan bukan hanya untuk meredakan stres saja gitu kan. Dia itu bisa, salah satunya nih, yang tadi saya bilang fungsinya itu bisa kita nyanyiin, mainkan atau apapun gitu ya. Ini untuk meredakan rasa sakit seseorang. Oh bisa Mas ya? Ya, bahkan pasien-pasien pasca operasi atau pasca melahirkan, ibu-ibu pasca melahirkan itu, mereka didengarkan satu-satu jenis-jenis musik yang membuat mereka tuh relaksasi gitu loh. Relaksasinya mereka itu akan diyakini mempercepat penyembuhannya, dan itu dilakukan oleh dokter sih, malah bukan psikolog loh, dokter yang menjalankan itu dengan perawatnya. Jadi dan itu saya rasakan itu salah satu hal yang punya andil bagus juga musik itu, karena kalau kita menyampingkan ini dulu deh yang lainnya, tapi kalau kita mendengarkan musik yang kita senang gitu ya, kita senang terus slow gitu dalam keadaan kita sakit, kita akan jadi relax terus kita tidur. Oke, ya udah. Ya, pikiran kan kalau lagi sakit juga pasti nggak keluar gitu loh Bang, iya kan? Jadi maunya didinabobokkan, nah itu salah satunya dengan musik. Dan itu memang dipercaya untuk mempercepat penyembuhan atau pemulihan. Oke. Nah, ada pertanyaan juga nih, Mas, dari Ratna. Mas Yan, apakah musik juga bisa meningkatkan perkembangan anak? Terus kalaupun iya, kapankah waktu yang tepat untuk musik bisa diperdengarkan ke anak? Apakah juga bisa membentuk karakter seorang anak? Oke. Jadi memang baik sekali ya musik diperkenalkan anak-anak usia dini. Bahkan saya menyarankan orang-orang itu untuk mendengarkan musik untuk anak itu sejak dalam kandungan. Oh, oke. Ya, jadi didengarkan. Kita pakai headset yang besar itu tuh, yang besar, lalu ditaruh di perut ibu, didengarkan musik-musik yang baik ya musik-musik baik, misalnya musik klasik atau apapun lah menurut kita yang baik. Itu akan di pengalaman saya waktu istri saya hamil juga begitu. Beberapa bulan kehamilan itu akan ada satu gerakan loh di perut. Didengarkan musik. Bereaksi berarti dia ya? Iya, dia bereaksi. Kemudian setelah lahir anak saya memang saya mendengarkan dia di saat dia tidur. Menjelang tidur, bukan tidur. Menjelang tidur saya dengarkan itu. Biasanya anak-anak yang
nangis atau apa, itu biasanya dia akan reda. Itu mendengarkan itu dia akan reda. Berarti kan otaknya dia berpikir anak itu, gitu loh. Otak kanan dan otak kirinya jadi seimbang kan. Jadi ada musik membuat dia menjadi rileks. Nah, ada penelitian yang mengatakan bahwa memang betul musik itu meningkatkan kecerdasan. Karena apa? Anak-anak tidak mudah stres. Anak-anak itu ada yang stres loh, Bang. Jadi anak-anak itu juga mudah stres. Nah, itu salah satunya penanganannya itu dengan musik. Ya jelas, tapi musiknya juga dilihat dulu ya, bukan musik-musik yang misalnya metal atau segala macam yang makin kejut-kejut anaknya keruan gitu kan. musik yang bagus dan saya juga tadi dengan siapa yang nanya? Mel. Mel, kalau mendengarkan musik untuk anak itu saya menyarankan untuk melihat dari sisi musiknya. Jadi bukan hanya yang apa ya Mas, musik yang kedengaran tuh kayak apa ya? Musiknya tuh kayak cuma musik yang asal jadi gitu loh. Biasanya yang saya perdengarkan ke anak-anak, yang saya sarankan ke orang tua untuk anaknya, musik yang ada jenis musik yang bagusnya, misalnya ada iringan biolanya atau choir-nya seperti Bang Tony gitu misalnya, itu bagus gitu, bukan yang hanya musiknya hanya asal jadi gitu loh. Jadi kalau dari musiknya juga, latar belakang musiknya. Kalau bisa nih buat ibu-ibu nih terutama ya yang pengen tumbuh kembangnya anak itu baik, pilihlah musik yang mungkin adalah musik-musik yang banyak sekali elemen-elemen yang bermain di situ gitu kan. Jadi nggak cuman semakin banyak elemen yang bermain di dalam musik itu semakin baik untuk pertumbuhan anak. Kayak misalnya musik klasik ya kurang lebih kayak begitu ya, Mas Ian ya. Ada biola, ada string, ada ada brass section gitu atau trompet, atau ada choir-nya gitu ya. Semakin baik untuk tumbuh kembang anak ya. Oke, asik nih. Cocok nih kita nih. Oke, Mas Ian, terakhir Mas Ian. Apa pesan kepada DFM Mania nih atau mungkin buat masyarakat nih yang belum paham bahwa musik sebenarnya bukan cuma sebagai media penyampai pesan aja, tapi juga bisa menjadi alat kesehatan. Apa Mas Ian? Oke, jadi gini ya. Musik itu dampak positif ya yang saya ini kan ya. Dampak positif mendengarkan musik. Begitu mungkin ya Bang Tony. Saya nggak gitu jelas tadi suaranya soalnya. Ya, benar. Oke. Pertama tadi yang saya bilang, musik itu terbukti dapat meredakan rasa sakit pasca operasi atau melahirkan. Ya. Yang kedua, yang tadi kita bahas itu meningkatkan kinerja fisik. Tubuh akan bereaksi positif ketika mendengarkan lagu-lagu yang kita suka. Oke. Ya, kalau kita mendengarkan coba ya, saya misalnya nggak suka satu jenis musik. Saya kan nggak begitu suka musik yang metal yang hingar-bingar gitu. Nggak suka, nggak bisa gitu. Kalau didengarkan itu pasti akan menolak gitu loh, akan menolak dengan sendirinya gitu. Langsung saya berkonotasi negatif gitu di kepala saya bahwa saya nggak bisa menerima yang begini. Tapi kan ada juga orang yang nggak bisa menerima musik-musik klasik. Misalnya ada orang yang, saya punya teman satu musisi rock gitu di satu band, dia tuh nggak bisa gitu dengar musik klasik Beethoven, Mozart dan segala macam itu. Kalau itu dia pasti akan bilang ini apa, dia langsung berkonotasinya negatif, tanda kutip ya, negatifnya maksudnya ya dia akan menolak itu gitu loh dengan sendirinya fisiknya. Kemudian itu yang tadi kita bahas juga bisa meningkatkan produksi kerja. Dan satu lagi, musik itu apapun jenisnya bisa menenangkan pikiran kita. Bukan hanya musik slow ya Bang Tony, bukan hanya musik slow. Kalau dia sukanya lagu rock, itu bisa menenangkan pikiran dia. Dia lagi kesel, lagi mumet,
dia dengerin itu, dia tenang pikirannya. Jadi bukan hanya tadi kan yang Bang Tony bilang, ada nggak jenis musik yang bisa diyakini bisa membuat orang rileks? Ya nggak ada, tergantung orangnya sebenarnya. Oke. Siap. Oke Mas Yan, terima kasih buat ngobrol-ngobrol kita siang hari ini ya Mas Yan ya. Dan pastinya selamat bermusik, selamat saya melanjutkan mengajar nih. Dan salam buat teman-teman di Psikolog Humanika Consulting ini Mas. Sama-sama Bang Tony. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.